tentang menjelaskan tentang antikris. Apa dan siapa antikris itu dan bagaimana kronologi dari apa yang akan dilakukannya. Saat ini kita tidak akan pernah tahu identitas antikris, jelas. Walaupun sifat atau karakteristik kepribadian antikris dideskripsikan dalam Alkitab. Namun Alkitab tidak menyingkapkan identitas antikris tersebut. Tapi petunjuk-petunjuk dalam Alkitab ada. Tapi identitasnya tidak dapat kita ketahui. Tapi petunjuk-petunjuk ada. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang tahu siapa antikris itu. Siapa dia. Sampai ia benar-benar menyatakan dirinya di masa depan. Daniel 8 dan 17, Matius 24 ayat 15 yang tadi disebut sebagai pembinasa keji, dan 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, ayat 22, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ketiga, memberitahu akan ada seorang antikris. Antikris adalah seorang pribadi. Namun siapapun orangnya, nanti antikris ini pasti akan muncul pada masa tribulasi di akhir zaman. Jelas di Matius 24 ayat 15, 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Antikris itu belum muncul sekarang karena masih ada yang menahannya. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Nah, apabila penahannya disingkirkan, maka antikris akan muncul. Roh Kudus dan gereja saat ini adalah kekuatan yang menahan kemunculan antikris tersebut. Ketika Roh Kudus ditarik dan gereja cut up, gereja rapture diangkat, maka tidak akan ada lagi yang menahan pekerjaan iblis di bumi ini. Dalam wujud antikris, ya, naga, antikris, dan nabi palsu akan bekerja secara luas dan global. Lalu bagaimanakah kronologis kekuasaan antikris itu? Secara ringkas kronologi berbagai peristiwa yang dihubungkan dengan aktivitas antikris adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah pengangkatan gereja, antikris akan muncul dan menjadi pemimpin dunia. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai ayat 7. Yang kedua, antikris akan mengatur dan membuat perjanjian perdamaian dengan Israel untuk masa 7 tahun. Ayat rujukannya Daniel 9 ayat 27. Yang ketiga, antikris akan ikut serta membangun Israel menurut pola yang dibuatnya. Bahkan melindungi dan membela Israel ketika bangsa Gog dan Magog menyerbu Yerusalem. Antikristus dan negara-negara sekutunya mengalahkan Gog dan Magog dengan menghancurkan 5/6 pasukan Magog itu. Gog dan Magog ini sering ditafsirkan sebagai Rusia dan bersama dengan negara-negara timur. Wahyu 20 ayat 8, 1 Tawarik 5 ayat 5, 1 Tawarik 5 ayat yang keempat, dan Yeskiel pasal 38 ayat yang kedua. Kemudian yang keempat, antikristus merestui sistem agama dunia, agama Babel yang merupakan persatuan holistik berbagai agama dan kepercayaan di dunia. Ayat rujukannya Wahyu pasal 17 ayat 5. Nah, di tengah-tengah masa tribulasi itu, antikris akan membatalkan perjanjian perdamaian dengan Israel dan berbalik memusuhi Israel. Daniel 9 ayat yang ke-27. Perjanjian ini dibatalkan sepihak oleh antikris karena ia tidak lagi membutuhkan bantuan Israel untuk melawan Gog dan Magog atau Rusia dengan sekutu-sekutunya dan negara-negara timur pada saat itu. Kemudian yang keenam, antikris akan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas yang digambarkan memerintah sebagai binatang besar. Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 11, antikris akan mendominasi dunia dalam hal politik, yang militer, ekonomi, dan religi. Wahyu pasal 13 ayat 4 sampai 6, Wahyu pasal 5, Wahyu pasal 13 ayat 4 sampai 6, kemudian ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Yang ketujuh, antikris akan menghancurkan sistem agama dunia yang direstui tadi. Agama Babel tadi, dan hanya mengizinkan penyembahan kepada dirinya. Sistem penyembahan kepada antikristus itu akan dimaksimalkan termasuk dengan penggunaan simbol 666 sebagai tanda setia kepada antikristus. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4, Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Nah, kemudian yang ke-8, antikristus memusuhi Israel karena Israel tidak bersedia menyembahnya, dan antikristus akan menghentikan upacara-upacara keagamaan Israel yang ditujukan kepada Tuhan karena dia menuntut penyembahan, antikristus, dan dia tidak mau orang menyembah Tuhan yang hidup dan benar. Ayat rujukannya Daniel 9 ayat yang ke-27 dan yang dikutip oleh Matius di dalam Matius pasal, dikutip oleh Yesus di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15 tadi kita baca di depan. Nah, yang ke-9, antikris dan bangsa-bangsa di dunia akan bersama-sama menyerang Israel dalam perang Harmagedon. Jadi suatu saat akan ada perang Harmagedon di mana antikris dan bangsa-bangsa di dunia akan bersama-sama menyerang Israel. Wahyu pasal 16 dan 16. Nah, pencurahan cawan murka yang ke-6, pencurahan cawan murka yang ke-6 diarahkan ke sungai Efrat, itu menyebabkan sungai Efrat menjadi kering. Ini akan membuka jalan bagi antikris dan sekutu-sekutunya untuk menuju Harmagedon. Wahyu pasal 16 ayat 12. Nah, peperangan Harmagedon bukanlah satu peperangan, melainkan peperangan yang terjadi berkali-kali, berulang-ulang kali. Bukan hanya satu peperangan loh, tapi peperangan terjadi berulang-ulang kali. Ini yang disebut dengan peperangan Harmagedon. Bukan perang Harmagedon, perhatikan, tapi peperangan Harmagedon.
Jadi bukan satu perang, melainkan akan terjadi peperangan berkali-kali. Sampai Yesus sendiri akan datang kembali kedua kali, menjejak kakinya di Bukit Zaitun, dan mengalahkan antikris, melemparkan antikris, dan nabi palsu itu ke Gena, ke neraka. Dan dia kemudian Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Dia akan duduk di tahta Daud di Israel, di Yerusalem, dan menjadi raja selama 1000 tahun memerintah di situ. Genaplah nubuat-nubuat yang menunjukkan, ya, yang menubuatkan Yesus benar-benar adalah raja yang menjadi waris di kerajaan di tahta Daud. Nah, akibatnya bangsa Israel berada pada situasi di mana tidak seorang pun dan tidak satu bangsa pun yang dapat menolong mereka. Akibat invasi ini, Israel akhirnya mencari pertolongan Tuhan dan mereka percaya kepada Yesus Kristus adalah Mesias dan raja nantinya di kerajaan 1000 tahun. Yang ke-10, antikris berhadapan langsung dengan Kristus. Dia dikalahkan oleh Kristus dan dia dilemparkan ke lautan api bersama dengan nabi palsu. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-21.